Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Arjudin, mahasiswa Prodi PAI 2B Unisnu Temanggung, akan membahas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan materi sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan dengan teori sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Pada materi ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian sejarah secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Yang ketiga, tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Dan yang keempat, paradigma sosiologi pendidikan. Pengertian sejarah secara etimologi. Kata sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab syajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, jarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu histori, yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Melihat pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di atas, dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami satu peristiwa. Maka sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. B. Pengertian sejarah secara terminologi. Sejarah adalah masa lalu ketika manusia sudah mengenal tulisan. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, prasejarah adalah zaman di mana sejarah belum terbentuk atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan sehingga sejarah pada masa lalu diwariskan dalam bentuk tulisan. Prasejarah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa dalam catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Prasejarah adalah zaman ketika manusia hidup di kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Prasejarah adalah zaman ketika manusia hidup di kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan sosiologi pendidikan. Sejak manusia dilahirkan di dunia ini secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antar anak dengan orang tua, kemudian meluas hingga ke tetangga. Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda-beda pula. Sosiologi ini diciptakan oleh Auguste Comte, maka dari itu dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia lahir di Montpellier tahun 1798
Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Comte merupakan sosiologi atas statika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Sosiologi yang bersifat nenotis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, suatu fakta tertentu. Yang bersifat nenotis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikrososiologi yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte 1798 hingga 1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Pada abad ke-19, ahli-ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk mempermudah pendidikan. Maka lahirlah disiplin ilmu baru yang disebut sosiologi pendidikan. Ketiga, pelopor dan tokoh sosiologi. Pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama, Lester Frank Wood pada tahun 1841 dan meninggal 1913. Lester Frank Wood dianggap sebagai salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Sebagai tokoh sosiologi, ia telah berhasil merumuskan tujuan sosiologi, yaitu membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan manusia. Dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Wood membagi sosiologi menjadi pure sosiologi atau disebut sosiologi murni, dan applied sosiologi atau yang disebut sosiologi terapan. Sosiologi murni adalah sosiologi yang mempelajari dan meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial, sedangkan sosiologi terapan adalah sosiologi yang mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha-usaha manusia menurut kekuatan dinamis dan gejala-gejala sosial dan perasaan. B. John Dewey. Tokoh pelopor sosiologi pendidikan selanjutnya, John Dewey, lahir pada 20 Oktober 1859 di New England, Amerika Serikat. Ia tamat dari Universitas Vermont pada tahun 1979 dan bekerja selaku guru sekolah. Pada tahun 1882 dibuka Universitas Johns Hopkins dan ia masuk sampai selesai gelar doktor pada tahun 1894. Di bidang filsafat, kemudian ia menjadi profesor muda ilmu filsafat di Universitas Michigan pada tahun 1894
ia pindah ke Universitas Chicago dan menjabat sebagai Ketua Departemen Filsafat Psikologi dan pada Filsafat Psikologi dan Pedagogi sampai tahun 1904. Dan tumbuh menjadi seorang yang mempunyai karakter luhur, mempunyai karakter yang liberal, seorang yang pemurah dan ramah dalam hubungan antar pribadi. Pemikiran sangat dipengaruhi oleh tradisi liberalisme New England. Dewey dikenal sebagai filosof terkemuka di Amerika Serikat di bidang pendidikan, estetika, dan teori politik. Dewey sebagai ahli dalam bidang sosial pendidikan berpendapat bahwa adanya esensi hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Dewey melihat nyatanya adalah perubahan struktur sosial dari bentuk semula yang masih bersahaja. Dalam perubahan tersebut betapa kecil dan bahkan tidak ada bentuk semula yang masih bersahaja. Dewey melihat nyata adanya perubahan struktur sosial dari bentuk semula yang masih bersahaja. Dalam perubahan tersebut betapa kecil dan bahkan tidak ada sama sekali peranan penyiapan anak didik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan supaya mereka menyadari masyarakat baru yang tumbuh di sekitarnya. Karl Mannheim pada 1893 sampai 1947. Karl Mannheim adalah seorang pengungsi dari kekejaman Nazi Jerman dan menetap di London. Pada awalnya ia adalah seorang profesor atau guru besar pada Universitas Frankfurt di Jerman. Kemudian pindah dan menetap di Inggris. Ia menjadi dosen sosiologi dan Fakultas Ekonomi London atau London School of Economics dan dosen tidak tetap di Institut Pendidikan Universitas London pada tahun 1946. Pada tahun 1946 diangkat sebagai direktur pendidikan. Ia masuk ke dalam pendidikan sesudah ia masuk ke dunia pendidikan sudah sebagai ahli sosiologi, sehingga pendidikan dilihat sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Pandangan yang terkenal adalah sosiologi pengetahuan sebagai suatu barang sosiologi cabang. Pandangan sosiologi yang terkenal dari Karl Mannheim adalah sosiologi pengetahuan sebagai suatu cabang sosiologi. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang khusus menelaah hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Teori yang terkenal dari Mannheim adalah teori krisis. Ia berpendapat bahwa akar dari segenap pertentangan yang menimbulkan krisis terletak dalam ketegangan yang muncul di semua lapangan kehidupan, karena asas laissez-faire berpendampingan dengan asas-asas yang baru dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya tokoh sosiologi pendidikan yaitu Talcott Parsons. Pandangan sosiologi Talcott Parsons dapat dilihat dalam 3 tahap, yaitu aliran aksi atau tindakan sosial atau tindakan sosial, fungsionalisme, tradisional, dan teori sistem umum. Pertama, teori social action. Parsons mengatakan bahwa yang mempengaruhi tindakan individu adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku. Sebagai contoh, Protestanisme tidak akan membantu lahirnya kapitalisme jika penganutnya tidak akan tunduk pada prinsip keagamaan atau Protestan.
Menurut Parson, struktur maupun tindakan sosial merupakan tantangan bagi para ilmuwan sosiologi. Perkembangan struktur of social action adalah sebagai langkah menuju teori struktural fungsional Theolkon Parson. Menurut Parson, tindakan harus mengaruh pada tujuan atau goal oriental, dan untuk mencapai tujuan harus mempertimbangkan tujuan-tujuan orang lain. Tindakan sosial merupakan cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menurut Parson adalah sangat penting. Tetapi di atas tindakan sosial terdapat sistem sosial. Paradigma sosiologi Reiser memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam. Yang pertama fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial. Paradigma fakta sosial Durkheim adalah orang yang pertama yang menunjukkan fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang, suatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Yang kedua, paradigma definisi sosial Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Yang terakhir, paradigma perilaku sosial, tokoh paradigma perilaku sosial behaviorisme. Ini adalah B.V. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial yang bersifat mistis, tidak konkret, realistis. Objek studi sosiologi yang konkret, realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya, behavior of man on contingents of reinforcement. Dengan paradigma tersebut, perilaku sosial memuaskan perhatiannya kepada hubungan antar individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu terdiri atas macam-macam objek sosial dan bermacam-macam objek non sosial. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada kata dan perilaku yang kurang mengenakan di teman-teman semua, saya pribadi mohon maaf setus-tusnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.